Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Maulana Rizky, dengan NIM V3423010, program studi D3 Teknik Informatika. Dalam video ini saya akan menjelaskan program UTS saya, program Java UTS. Yang pertama ada program untuk mengkonversi dan menghitung tanggal lahir dengan inputan tanggal lahir dan tanggal sekarang. Di sini saya menggunakan fungsi scanner untuk menginput tanggal lahir dan tanggal sekarang. Dalam deklarasi saya menggunakan dua tipe data, yaitu integer dan string. Di integer variabelnya ada cukup banyak, dari mulai tanggal lahir sampai dengan sisa. Sedangkan untuk string hanya ada dua variabel, dari bulan dan validitas. Kemudian saya memberi inputan untuk menginisialisasi beberapa variabel tadi, yaitu tanggal lahir, bulan lahir, tahun input, bulan input, dan tahun input. Nah, di sini setelah diinisialisasi variabel tadi, saya mengkonversikan ke dalam waktu lahir dan waktu input dengan satuan hari. Caranya adalah dengan mengalihkan tahun dengan 360 ditambah dengan bulan dikalikan 30 ditambahkan dengan hari. Nah, setelah itu saya juga mengkonversikan usia setelah ditentukan berapa usia dengan mengurangi waktu input dengan waktu lahir. Hasilnya nanti akan dikonversi atau dibagi 360 untuk mencari tahunnya. Kemudian sisanya akan dikonversi ke dalam bulan. Kemudian sisanya lagi akan dikonversi ke dalam hari. Di sini untuk mengonversi ke dalam tahun saya menggunakan operasi matematika per, atau di sini menggunakan slash. Dan untuk menghitung sisanya saya menggunakan modulo. Saya juga menggunakan array di sini untuk mengkonversi nama bulan ke dalam masing-masing namanya. Saya juga menggunakan percabangan if else di sini. If else di sini digunakan untuk membatasi inputan dalam bulan antara 1 hingga 12. Nah, untuk min 1 di sini adalah untuk mengambil inputan yang ada di sini, inputan di array tadi. Kenapa ada min 1? Karena dalam Java perhitungan pertama itu dimulai dari angka 0. Jadi kita kurangi 1 untuk akses ke angka 0-nya atau akses ke nama awal Januari. Nah, untuk menghindari usia minus, saya di sini menggunakan if else juga, menggunakan if else lagi dengan fungsi tahun input kurang dari atau sama dengan tahun lahir. Ini untuk mengecek validitas, jadi tidak akan ada umur minus. Untuk outputannya saya menampilkan tanggal lahir dan waktu lahir, dan yang terakhir juga usia. Ini coba saya run. Misalkan saya gunakan tanggal lahir saya 6 Desember 2004, tanggal sekarang 3 November 2004. Ya, data tidak valid ya, karena di sini saya lahir bulan 12, tetapi ini masih bulan 11.
Kalau saya tidak mengambil input data validitas, maka hasilnya akan minus 1 bulan. Ini saya coba lagi untuk 12/6/2004, tanggal sekarang 3 November 2023. Ya, berhasil. Usia saya 19 tahun 4 bulan 21 hari. Kemudian untuk program kedua yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Di sini saya juga menggunakan fungsi scanner sebagai inputannya. Untuk deklarasi saya menggunakan 2 tipe data, integer dan string. Untuk integer, variabelnya ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. String, jenisnya, variabelnya, nama variabelnya. Untuk inisialisasi, saya mengambil inputan dari sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, ini untuk programnya. Yang pertama, jika salah satu sisinya bernilai 0, maka jenisnya bukan merupakan segitiga. Atau else, jika semua sisinya sama, maka jenisnya segitiga sama sisi. Jika yang ketiga, jika jika ada 2 sisi yang sama panjangnya, maka jenisnya adalah segitiga sama kaki. Dan yang terakhir, dengan menggunakan rumus triple Pythagoras, maka bisa ditentukan jenis segitiga siku-siku di sini. Dan jika tidak termasuk dalam keempat fungsi ini, maka dapat dinyatakan jenisnya segitiga sembarang. Di sini saya menggunakan beberapa kondisi seperti atau, dan sama dengan. Untuk outputnya seperti ini, sisi 1 ditambah sisi 1, sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan jenisnya. Saya coba. Misalkan sisinya panjangnya sama semua, ya segitiga sama sisi. Kemudian misalkan ada 2 sisi yang sama, segitiga sama kaki. Terus misalkan dia siku-siku, ya triple Pythagoras ya. Dan yang terakhir, kalau salah satunya bernilai 0, ya bukan merupakan segitiga. Satu lagi untuk segitiga sembarang, untuk segitiga sembarang, ya bisa semua ya. Saya lanjut ke program yang ketiga. Program yang ketiga yaitu membuat game Sweet manusia gajah semut melawan bot. Dengan manusia melawan gajah, menang gajah. Gajah melawan semut, menang semut. Semut melawan manusia, menang manusia. Di sini saya menggunakan 2 fungsi yaitu scanner dan random. Scanner di sini untuk mengambil inputan dari user, dan random di sini untuk mengambil inputan dari bot. Untuk deklarasinya, saya juga menggunakan 2 tipe data yaitu integer dan string. Untuk integer, variabelnya ada input player dan input bot. Untuk string ada nama panggilan, hasil, pilihan player, dan pilihan bot. Sini inputan saya untuk deklarasi inisialisasi, ada nama panggilan dan input player. Di sini juga saya memberikan input bot. Untuk randomnya, untuk input random secara randomnya oleh bot, di sini saya tambahkan 1 karena seperti yang dijelaskan tadi, Java memulai programnya dengan angka 0. Jadi karena di sini angkanya 1, 2, 3 dimulai dari 1, saya tambahkan 1 untuk awalnya. Kemudian untuk programnya,
Pertama saya melakukan validitas dulu agar memastikan pilihan yang dipilih yaitu harus di antara 1 dan 3, antara 1 sampai dengan 3. Kemudian di sini saya juga menginisialisasi pilihan player berdasarkan inputan player. Jika input player 1, maka pilihan player manusia. Jika input player 2, pilihan playernya gajah. Jika input player 3, pilihan playernya semut. Untuk bot juga sama, menggunakan if else. Kemudian ini untuk menentukan hasilnya. Kalau input player sama dengan input bot 11 atau 22 atau 33, maka hasilnya adalah seri. Kalau input player 1 dan bot 2, input player 2 dan bot 3, player 3 dan bot 1, maka hasilnya botlah yang menang. Dan yang terakhir, jika input player 2 bot 1, input player 3 bot 2, dan input player 1 input bot 3, maka hasilnya player yang menang. Di sini saya menggunakan mengeprint hasilnya, menampilkan output hasilnya, dan data close ini untuk menutup inputan. Sekarang coba saya run. Oke, nickname-nya GGMU. Misalkan saya milih semut. Oke, menang. Glory Man United. Saya pilih lagi. Oh, ini nickname dulu. 3. Menang lagi. Saya milih semut. Bot pilih mana? Oh, bot menang, sorry. Oh, yang pertama juga bot menang. Waduh. Sekali lagi mungkin. GGMU. Saya pilih 2. Oh, seri. Ya, begitulah kira-kira tampilan outputnya nanti. Memang namanya kurang enak, membawa sial, nggak pernah menang. Untuk yang terakhir, ada program untuk menentukan gaji bersih suatu karyawan berdasarkan golongan, tunjangan, dan pajak. Di sini saya hanya menggunakan fungsi scanner untuk mengambil inputan dari penggunanya. Untuk deklarasi saya menggunakan 2 tipe data, integer dan string. Integer variabelnya dari mulai gaji pokok ini sampai dengan status, dan string hanya nama ini. Ini dia inputan untuk inisialisasinya. Di sini saya mengambil inputan nama dan pilihan dari pengguna. Oh ya, saya juga mengambil inputan status. Ini inisialisasi lagi. Inisialisasi tunjangan anak sama dengan 0 sebagai nilai awal, tunjangan keluarga 300 sebagai nilai awal, gaji kotor 0, gaji bersih 0 ini sebagai nilai awal. Inisialisasi sebagai nilai awal. Di sini saya agak berbeda dengan program sebelumnya. Saya menggunakan switch case karena saya nilai lebih mudah. Switch untuk status di sini untuk menentukan apakah akan mendapat tunjangan atau tidak, karena jika sudah berkeluarga maka akan mendapatkan tunjangan keluarga dan anak. Jika tidak berkeluarga maka tunjangan keluarganya tunjangan total tunjangannya akan 0. Jadi jika untuk kasus pertama maka akan diminta inputan lagi berapa anak yang dipunya. Jika sudah mendapat datanya maka akan dijalankan tunjangan anak sama dengan jumlah anak dikali 100. Nah, di sini juga sesuai dengan ketentuan bahwa maksimal
tunjangan anak hanya 300. Jadi saya menggunakan if else di sini. Jika jumlah anak lebih dari atau sama dengan 3, maka tunjangan anaknya akan tetap 300. Untuk total tunjangan, rumusnya tunjangan keluarga ditambah tunjangan anak. Ini untuk kasus kedua, tunjangan jika belum berkeluarga maka total tunjangannya akan otomatis 0. Saya menggunakan if switch case lagi di sini untuk menginisialisasi besaran gaji pokok sesuai pilihan. Jika pilihannya 1, gaji pokoknya 1 juta, pilihannya 2, gaji pokoknya 2 juta, jika pilihannya 3, gaji pokoknya 3. Jika tidak memilih di antara itu, maka data tidak valid. Silakan masukkan dan inputannya ditutup menggunakan code ini, data.close return. Kemudian untuk menghitung gaji kotor, pajak dan gaji bersih, saya menginisialisasikan lagi rumusnya. Inisialisasi rumus dengan rumus, karena variabelnya sudah kita dapatkan semua ya tadi, jadi bisa langsung. Oh ya, ini untuk yang 0 di pajak ini kenapa ada in di sini, integer di sini, karena saya menggunakan diskonnya di sini kan 2%. 2% itu 0,02. 0,02 itu double, bukan integer. Jadi saya konversi ke dalam integer di sini. Untuk outputnya seperti ini, saya menampilkan nama, gaji pokok, total tunjangan, pajak, dan gaji bersih. Data.close untuk menutup inputan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan string format untuk memformat angkanya menjadi ribuan. Jadi misal 1 juta, angkanya akan 1.000.000. Saya coba. Ya, misal nama saya ambil golongan 3, sudah berkeluarga, totalnya 8. Ya, bisa dilihat di sini outputnya 3,000,000, jadi bukan 3,000,000. Tampilan seperti ini sepertinya lebih. Kemudian misal dicoba golongan 1, tidak berkeluarga. Ya, gaji pokoknya 1 juta, pajak 20.000. Oke, itulah penjelasan dari program saya. Jazakumullah khairu jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.